kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kalau sampai detik ini kami ada, itu semua karena kasih karunia-Mu kepada kami semua. Masih di tengah pandemi ini Tuhan, kami beribadah secara online. Tetapi kami sungguh merasakan kehadiran-Mu di dalam hati kami masing-masing. Biarlah ibadah secara online ini tidak mengurangi semangat, sukacita, dan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kami tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, tapi satu hal yang kami yakin, satu hal yang kami imani, bahwa di dalam setiap keadaan, Tuhan Allah Immanuel, Allah selalu beserta bersama dengan kami. Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat pujian dan penyembahan kami. Biarlah layak di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah hikmat-Mu turun atas kami semua, baik kami yang di tempat ini maupun seluruh jemaat yang ada di rumah. Sehingga firman-Mu dapat memberikan kekuatan kepada kami, dapat menerangi jalan kami, menuntun jalan kami, bahkan menegur kami supaya kami berbalik kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih kepada para pelayan Tuhan pagi hari ini. Saya menyapa kita semua yang hadir di sini. Shalom. Saya menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu di rumah? Ya, doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu. Kami berharap Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama-sama sesuai dengan tema yang diberikan oleh PGI, yaitu tanda orang beriman adalah mengalami perubahan. Tanda orang beriman adalah mengalami perubahan. Mari kita buka di dalam Roma pasalnya yang keempat ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Roma pasal 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-25. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya, Bapak Ibu juga bisa melihat di layar TV Bapak Ibu. Saya akan membacakan mulai dari ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan.
Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan tema hari ini, yaitu tanda orang beriman adalah mengalami perubahan. Bapak Ibu Saudara, kalau saya tanya di tempat ini atau kepada Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, apakah Bapak Ibu orang beriman? Apa jawab saudara? Ya, dengan keyakinan mengatakan, ya, saya orang beriman. Dan orang Kristen selalu identik dengan orang beriman. Ya, kalau kita berbicara tentang orang Kristen, berarti itu adalah orang-orang beriman. Kalau kita berbicara tentang gereja, berarti semuanya adalah, isinya adalah orang-orang beriman. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang iman, ya, kalau kita berbicara tentang iman, berarti kita juga berbicara tentang sebuah perubahan sesuai dengan tema hari ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang filsuf mengatakan bahwa hal yang tidak berubah, ya, suatu hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ya. Hal yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Maksudnya apa? Semuanya yang ada di dunia ini semua pasti berubah, saudara. Nah, pertanyaannya adalah berubah ke arah mana? Hari ini sesuai dengan tema yang diberikan Bapak Ibu tentang tanda orang beriman adalah perubahan. Ya, kalau kita berbicara tentang iman, berarti ada sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Karena hanya dua kemungkinan saja Bapak Ibu ketika Anda menjadi orang Kristen. Menjadi lebih baik atau semakin menjadi lebih buruk. Kenapa Bapak Ibu? Karena berbicara tentang iman, bukan hanya sekedar pengetahuan kita akan firman, bukan hanya sekedar kita mengatakan saya mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi harus disertai dengan perubahan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang fisik, itu sudah otomatis akan berubah. Tetapi perubahan yang dimaksudkan pada hari ini, perubahan oleh karena iman, itu membutuhkan proses yang tidak mudah. Nanti kita belajar Bapak Ibu bahwa menjadi orang Kristen, hidup kita dituntut untuk mengalami perubahan. Perubahan yang lebih baik di dalam maupun di luar. Saudara yang dikasihi Tuhan, percuma saja kalau kita menjadi orang Kristen terus kita begitu-begitu saja. Berubah iya, tapi berubah ke arah yang lebih buruk. Tidak ke arah yang lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita menghitung-hitung waktu, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah berapa lama kita mengatakan saya orang beriman? Coba kita koreksi, sudah sejauh mana perubahan kita? Kalau Bapak Ibu sudah menjadi orang Kristen selama 10 tahun, sudah seberapa banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu? Jangan-jangan berubah, tetapi perubahan ke arah yang hal-hal negatif. Saudara, hari ini kita belajar dalam teladan iman Abraham. Bahkan disebut dalam Alkitab adalah dia adalah bapa orang beriman. Bukan berarti tidak mengalami jatuh bangun di dalam kehidupannya. Dia mengalami banyak tantangan. Tetapi di dalam imannya semakin hari dia semakin berubah ke arah yang lebih baik. Saudara yang kasih Tuhan, maka di situ saya bold huruf di situ yang mengatakan bahwa di dalam maupun di luar. Ya. Jadi kalau hanya di luar saja terkadang munafik Bapak Ibu, kita bisa berpura-pura di hadapan orang, pura-pura baik, perilaku kita baik. Tetapi kalau di dalam tidak ada perubahan, itu hanya sebuah kemunafikan. Menjadi orang Kristen bukan sebuah kemunafikan tetapi ketulusan.
ada perubahan di dalam. Di dalam itu termasuk hati dan pikiran kita dan juga perilaku kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Paulus menuliskan tentang teladan hidup Abraham di surat yang ditulis oleh Paulus dalam Roma ini. Paulus menekankan di situ bahwa objek iman kita itu adalah Allah atau Tuhan Yesus Kristus. Di ayat 17 dikatakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Di hadapan Allah kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Inilah iman kita, bukan kepada Allah yang lain. Ya, kita beriman itu kepada Allah yang menghidupkan orang mati. Dengan firman-Nya menjadikan tidak ada menjadi ada. Dalam istilah teologi dikatakan bahwa creatio ex nihilo. Bapak Ibu yang sudah belajar teologi pasti tahu. Dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah luar biasanya Allah kita. Siapa orang atau siapa Allah lain yang bisa menciptakan ini? Tidak ada. Tidak ada satupun orang dari yang tidak ada dijadikan menjadi ada. Hanya Allah kita. Oleh sebab itu objek iman kita itu adalah kepada Allah yang luar biasa itu, yang mampu membuat creatio ex nihilo, yang mampu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Maka Allah kita tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang ada di bumi ini. Tidak bisa disamakan dengan siapapun. Cuman satu Allah kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini sebenarnya objek iman kita. Dan di ayat 21 juga dikatakan Bapak Ibu, bahwa dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Inilah objek iman kita Bapak Ibu. Kalau kita benar-benar menyadari dalam kehidupan kita bahwa Allah kita itu Allah yang luar biasa, Allah yang mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada, kita tidak akan pernah ragu dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka objek iman kita itu adalah iman yang hanya berpusat kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka setelah seseorang menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya, dia harus mengalami perubahan. Maka perubahan adalah wujud dari iman itu. Perubahan itu adalah manifestasi dari iman. Tidak mungkin seseorang tidak berubah ke arah yang lebih baik kalau dia tidak beriman. Seseorang yang benar-benar beriman kepada Tuhan pasti mengalami perubahan. Berarti Bapak Ibu kita bisa simpulkan, orang yang hidupnya gak berubah-berubah ke arah yang lebih baik, justru ke arah yang lebih buruk. Yang dipertanyakan adalah imannya kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar beriman kepada Tuhan, kita benar-benar percaya kepada Tuhan, maka hidup kita pasti mengalami perubahan yang baik. Maka Paulus mengatakan Bapak Ibu, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 22 mengatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Yakobus pasal 2 kalau tidak salah di ayat 23 dan 24 dijelaskan di situ, bahwa setan pun percaya kepada Tuhan. Dia mengakui Tuhan Yesus itu adalah Allah. Setan percaya loh sama Tuhan. Dia takut sama Tuhan. Tapi pernahkah Bapak Ibu lihat setan bertobat? Pernahkah Bapak Ibu lihat setan berubah menjadi lebih baik? Tidak Bapak Ibu. Setan tetap setan. Begitu menyedihkan Bapak Ibu kalau kita rajin pelayanan. Kita mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Kita menaikkan pujian, menjadi worship leader, menjadi pemain musik, menjadi singer.
Tetapi itu hanya sebatas pengetahuan kita akan Tuhan, seperti setan yang tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Maka iman yang sempurna itu adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan yang apa? Perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yakobus di situ menuliskan bahwa dikasih ilustrasi di situ oleh Yakobus. Bagaimana jikalau kamu melihat orang yang kesusahan di pinggir jalan, tidak punya pakaian, baru kamu lewati saja, tidak peduli dengan orang seperti itu. Yakobus mengatakan bahwa itu adalah iman yang mati, karena kamu tidak peduli kepada orang yang kesusahan. Seharusnya kalau kita mengaku bahwa kita beriman, itu harus disertai dengan perubahan. Ketika seseorang beriman, seharusnya disertai dengan perubahan pada perbuatan yang lebih baik, bukan sebaliknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sendiri yang tahu Bapak Ibu. Kita yang bisa mengoreksi diri kita. Seharusnya semakin banyak kita melayani, semakin banyak kita bersekutu, semakin baik pula perbuatan-perbuatan kita. Bukan sebaliknya. Malah memanfaatkan pelayanan untuk kepentingan sendiri. Memanfaatkan persekutuan untuk kepentingan sendiri. Tidak Bapak Ibu, itu adalah cara-cara setan yang tahu tentang Tuhan, tetapi tidak mengalami perubahan. Bahkan di ayat-ayat yang lain Bapak Ibu, juga dijelaskan tentang bahwa iman ini harus disertai dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, perbuatan yang baik itu adalah wujud dari iman. Maka jangan kita menyimpulkan juga bahwa perbuatan yang baik itu yang menyelamatkan kita. Bukan. Karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah beriman, maka otomatis akan keluar perbuatan yang baik. Jadi bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi karena kita beriman, kita berbuat baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik. Bahkan Bapak Ibu, dalam perubahan ini, hidup Paulus berubah 180 derajat setelah mengenal Tuhan. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul, bagaimana Paulus bertobat Bapak Ibu. Dari yang sebelumnya dia menjadi pembunuh orang Kristen, dari yang sebelumnya dia sangat benci dengan orang-orang Kristen, ketika dia mengenal Tuhan, hidupnya berubah 180 derajat. Lebih baik mana Bapak Ibu, mantan orang jahat atau mantan orang baik? Iya Bapak Ibu ya. Lebih baik mantan orang jahat Bapak Ibu, daripada kita disebut mantan orang baik sekarang jahat. Dan Paulus, kejahatannya luar biasa Bapak Ibu. Di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan pun bisa mengampuni Paulus. Dan ketika dia mengenal Tuhan, ketika dia beriman, hidupnya berubah total. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Teladan itu seharusnya ada dalam diri kita. Kalau kita benar-benar sudah menerima Tuhan Yesus, sudah beriman kepada Tuhan, hidup kita menjadi berubah 180 derajat. Banyak sekali hal praktis yang bisa kita tarik dari firman Tuhan ini. Kalau dulu kita suka membenci, sekarang kita mengasihi. Kalau kita dulu suka menggosip, sekarang kita membicarakan hal-hal yang baik saja kepada orang. Kalau dulu kita menjadi orang yang suka marah-marah gak jelas, sekarang kita menjadi orang penuh dengan kasih. Seharusnya seperti itu Bapak Ibu. Dan coba kita lihat latar belakang kehidupan Paulus yang membunuh orang Kristen. Setelah dia mengalami perubahan, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi misionaris yang sangat terkenal. Menjadi misionaris yang sampai saat ini kita baca terus tulisan-tulisan Paulus yang luar biasa. Dan apa yang telah dilakukan sebelum dia bertobat, dia mengatakan bahwa itu adalah sampah, tidak ada gunanya.
Tidak ada yang bisa kita banggakan di dunia ini selain daripada iman kita pada Tuhan. Maka Paulus di dalam Roma 12 dikatakan bahwa Paulus mengatakan bahwa perubahan itu dimulai dari pembaharuan budi. Dimulai dari pembaharuan budi. Bahkan di tulisannya yang lain dikatakan bahwa firman itu berguna untuk memperbaiki kelakuan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Seseorang yang beriman itu harus, budinya harus diperbaharui. Dengan cara apa? Dengan cara adalah mempelajari firman, belajar firman Tuhan. Tidak mungkin seseorang yang sudah beriman lalu tunggu Tuhan bicara pada kita. Tuhan bicara melalui firman-Nya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau berubah, kita harus memperbaharui pola pikir kita tentang siapa itu Tuhan. Kita tidak akan mengerti tentang Tuhan kalau kita tidak membaca firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara melalui firman Tuhan ini. Semuanya lengkap di sini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka perubahan itu adalah proses yang tidak instan. Setiap hari kita diubahkan. Kadang kita jatuh. Melalui kejatuhan kita itu kita belajar untuk berubah dan naik tangga lagi. Kita jatuh lagi, tetapi ketika kita bangkit kita naik lagi. Bukan semakin merosot. Tuhan memakai, seringkali Tuhan memakai kejatuhan kita untuk membuat kita menjadi orang-orang yang berubah ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka di dalam kehidupan Abraham ternyata tidak mudah Bapak Ibu. Dia mengalami tantangan iman. Di KRT kemarin kami sudah membahas, mungkin Bapak Ibu yang belum sempat hadir, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di KRT berikutnya. Kita membahas bersama Bapak Ibu tentang Ayub. Ayub itu orang yang paling saleh di daerahnya pada saat itu. Orang yang paling kaya. Orang yang mempunyai anak-anak yang luar biasa, 10 orang anak. Dia punya sahabat yang luar biasa. Tetapi Tuhan izinkan Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, ketika kita beriman bukan berarti tidak ada tantangan. Ada tantangan, tapi Tuhan mampukan. Maka Abraham tetap berharap. Di ayat 18 sampai 19 saya bacakan ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Tidak ada dasar untuk berharap lagi Bapak Ibu. Abraham tetap berharap sekalipun tidak ada alasan untuk berharap. Ketidakadaan alasan untuk berharap didasarkan kepada fisik mereka. Ketika janji untuk menjadi bapa sejumlah besar bangsa diberikan di ayat 19b. Maka Bapak Ibu, kalau kita pelajari, ketika Tuhan memanggil Abraham untuk menjadi pelayannya di umur 75 tahun. Di umur 75 tahun. Dan di Kejadian pasal 17 ayat 1, Tuhan memberikan janji lagi di situ kepada Abraham. Di umur yang ke-95 tahun. Aku akan menjadikan engkau bapa bagi banyak bangsa. Tetapi pertanyaan Abraham adalah, kenapa saya tidak mempunyai keturunan? Coba Bapak Ibu bayangkan di umur-umur yang sudah seperti itu. Tuhan masih menjanjikan. Seakan-akan semuanya tidak mungkin. Dan secara manusia tidak mungkin. Kenapa? Tubuh Abraham sangat lemah. Firman Tuhan sendiri yang berkata di situ Bapak Ibu. Ya, di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Tubuh sudah sangat lemah. Tetapi ada masalah yang lebih dari itu adalah
masalah yang lebih pelik bukan usia Abraham, tetapi soal kemandulan Sarah. Mandul berarti tidak bisa lagi mempunyai anak. Sudah tua, Sarah mandul lagi. Harusnya secara manusia tidak akan mungkin Abraham punya anak. Tetapi Abraham Tuhan izinkan. Dia melewati proses tantangan imannya. Dan di umur Abraham yang ke-100 tahun, Tuhan menggenapi janjinya. Di mana Abraham mempunyai keturunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan izinkan tantangan hidup. Terkadang kita harus banyak meneteskan air mata untuk mencapai pada janji Allah. Terkadang kita harus banyak mengalami kesedihan, mengalami banyak persoalan hidup. Tetapi di balik semuanya itu, Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Tuhan menyatakannya dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Di sini dikatakan bahwa janji Allah itu tidak hanya berlaku bagi Abraham, tetapi janji Tuhan itu juga berlaku bagi kita. Apa janji Tuhan? Firman Tuhan ini berisi janji Tuhan Bapak Ibu. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa Allah itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita, maka tidak mungkin Allah mengingkari janjinya. Tuhan pasti menyertai kita. Maka Bapak Ibu, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami tantangan, saya katakan di ibadah persekutuan rumah tangga kemarin, coba lihat ketika kita mengalami persoalan hidup, coba lihat sisi positif dari persoalan yang sedang Anda hadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 11 mengatakan bahwa karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Maka apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil baginya. Adakah Anda ragu pada Allah? Sebenarnya Bapak Ibu, dari cerita Abraham saja, dari kisah Abraham yang ada dalam kitab ini saja, kita banyak melihat bahwa Allah itu sangat dahsyat dan luar biasa. Dan Paulus menuliskan kisah Abraham ini dengan luar biasa. Kalau kita melihat Bapak Ibu di pasal 5, Paulus lagi menjelaskan di situ di Roma pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Mungkin saudara atau Bapak Ibu saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat seperti yang dialami oleh Abraham. Tapi saya mau katakan pada kita, kalau kita benar-benar bergantung sepenuhnya pada Tuhan, kalau kita benar-benar percaya pada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terpuruk, Bapak Ibu. Tidak pernah. Tetapi terkadang tantangan-tantangan hidup membuat kita menjadi orang-orang yang dewasa, supaya perbuatan kita semakin baik dan semakin baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka pertanyaannya adalah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengalami perubahan? Apa yang terjadi jika seseorang yang mengaku beriman tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya? Yang pertama, Allah bisa membatalkan janjinya. Di ayat 14, sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam perjanjian lama sering disebutkan bahwa Allah menyesal. Salah satu contohnya adalah Raja Saul. Allah memilih Raja Saul untuk menjadi raja pertama di bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Raja Saul hidupnya tidak benar.
Dia malah mengejar-ngejar Raja Daud dan sebagainya. Maka Allah mengatakan, aku menyesal telah memilih Saul menjadi raja di Israel. Maka Allah menjatuhkan hukuman kepada Saul dan dia tidak happy ending. Kematiannya begitu menyedihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan menuntut kita untuk ada perubahan dalam hidup. Kalau kita tidak berubah, maka konsekuensi dari Allah akan kita terima, Bapak Ibu. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jangankan kita melakukan hal-hal yang merusak, Bapak Ibu. Kita tahu perbuatan baik tetapi kita tidak melakukannya saja. Itu sudah perbuatan dosa. Itu sama dengan orang-orang yang mengatakan, saya beriman, saya orang Kristen, tetapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Maka Yakobus mengatakan, jika seorang tahu ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka tidak ada pilihan lain selain daripada kita berubah. Kerinduannya Bapak Ibu, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara seiman kita, orang-orang mengatakan, wah luar biasa ya perubahannya. Dia sudah berubah ke orang yang lebih baik. Dulu dia baik, sekarang dia sangat baik. Atau dulu dia jahat, sekarang dia baik. Orang melihat perubahan hidup kita. Orang bisa merasakan perubahan hidup kita. Seperti halnya saya, Bapak Ibu. Saya adalah laki-laki yang cuek. Saya waktu pacaran, Bapak Ibu, hanya ucapkan pagi-pagi lewat telepon, selamat pagi, jangan lupa sarapan. Terus tidak ada komunikasi lagi. Malamnya saya katakan, selamat istirahat, Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada romantisnya sama sekali, Bapak Ibu. Dan menurut saya, itu sudah yang terbaik. Tapi saudara, setelah saya mempelajari, tidak bisa seperti itu. Ya. Dan saya berusaha untuk merubah pola pikir saya. Saya berubah, saya mau menjadi laki-laki yang memperhatikan pasangan saya. Ya. Dan istri saya mengatakan bahwa sudah ada perubahan dalam diri saya. Walaupun saya masih terus-menerus belajar untuk menjadi suami yang baik. Tetapi begitu menyedihkan kalau istri kita mengatakan, atau suami mengatakan pada istri, istri saya sudah berubah, tapi berubah perasaannya kepada orang lain, ke arah yang negatif. Jangan sampai, Bapak Ibu, bahwa perubahan itu adalah proses. Kita harus terus-menerus berusaha untuk merubah hidup kita ini ke arah yang lebih baik. Maka Bapak Ibu jangan pernah marah kalau dinasihati orang supaya berubah. Itu salah satu cara Tuhan memakai kita supaya hidup kita lebih baik. Ada banyak cara Tuhan untuk membuat kita menjadi orang yang berubah. Di dalam berbagai kejadian-kejadian, Tuhan bisa mengubah hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat yang terakhir di dalam Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 17. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang lebih baik, yang baik. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara-saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Maka kita dituntut untuk memiliki iman yang hidup,
Iman yang hidup dikatakan oleh Yakobus adalah iman yang bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan yang baik. Iman yang hidup, iman yang disertai dengan perubahan-perubahan yang hidup, perubahan-perubahan yang baik dalam perbuatan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama bahwa sesuai dengan tema hari ini, tanda orang beriman adalah mengalami perubahan. Maka kalau Bapak Ibu mengatakan saya orang Kristen, berarti Bapak Ibu sedang mengatakan saya orang beriman. Kalau Bapak Ibu mengatakan saya orang beriman, tunjukkan bahwa kita memiliki perubahan yang lebih baik. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini.